Halo Bapak Ibu hebat sekalian, perkenalkan saya Lohilia Suamarheni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng dari SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Nah sebelum saya akan berlanjut ke kegiatan yaitu supervisi akademik, ada baiknya saya memperkenalkan rekan sejawat saya yang akan saya bersamai pada kegiatan supervisi akademik pada kali ini. Mohon diperkenalkan, Ibu. Oke, saya Alista Luciana. Saya merupakan guru sosiologi, mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 10, 11, dan 12. Baik, terima kasih banyak Ibu Alista sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada kegiatan supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3 saya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal Bu Alista, jadi kegiatan supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi. Nah, kali ini mungkin saya minta waktunya beberapa menit ke depan sebelum nanti besok ya kita akan masuk ke kegiatan observasi ke kelas. Ini saya tanya-tanya dulu nih Bu, walaupun kita dalam kegiatan sebelum pertemuan kali ini sudah sempat berbincang-bincang gitu Bu ya. Ibu Alista, untuk kegiatan di kelas nanti saya akan masuk ke kelas berapa nih Bu? Rencananya di kelas 11. Kelas 10-1 berarti kurikulumnya kurikulum merdeka Ibu ya, juga sudah kurikulum terbaru dan pembelajarannya adalah sosiologi. Kalau boleh tahu topik yang Ibu akan angkat apa itu? Jadi kita akan membahas tentang gejala sosial. Wah, gejala sosial. Ini saya belum pernah dengar nih bagaimana topik gejala sosial. Terkait gejala sosial ini di tujuan pembelajaran yang Ibu rancang nanti di kelas 10-1 ini bagaimana Ibu? Jadi di tujuan pembelajaran ini saya berencana saya ingin siswa itu supaya mampu untuk memahami apa sih itu gejala sosial, karena kebanyakan orang-orang masih menganggap sepele tentang gejala sosial. Nah, kemudian yang kedua saya ingin siswa itu mampu untuk mengidentifikasi dampak dari gejala sosial, yakni tentang penyimpangan sosial. Nah, setelah mereka memahami itu, saya berharap juga anak-anak mampu untuk memberi solusi dari penyimpangan yang mungkin telah mereka analisis. Baik, gejala sosial jadi lumayan berat sebenarnya ya. Kalau saya selaku guru bahasa Jepang ini mendengar gejala sosial kayaknya sudah rumit sepertinya, apalagi Bu Lista sudah ahlinya di ilmu sosiologi, jadi ada beberapa tujuan ya Bu ya. Jadi menganalisis apa gejala sosial, terus mengidentifikasi juga terkait penyimpangan sosial, dan nanti bisa memberi solusi dari kegiatan yang dirancang nanti di kelas ya. Nah, mengingat ini anak-anak pada kelas sosiologi di 10.3 ya Bu Alista, jadi Ibu menggunakan apa dalam ininya? Ada IPP ataupun modul yang Ibu sudah rancang? Iya, saya sudah merancang, sudah ada modul dan RPP, kemudian ATP juga sudah ada. Oke, jadi sudah ada alat ininya ya, alat bantu dan juga alat ukurnya nanti Ibu ya terkait materi ini. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah sempat ngobrol-ngobrol secara informal gitu. Jadi tentang area pengembangan nih, terkait topik yang Ibu ingin angkat ini, area pengembangan yang hendak Ibu capai di poin-poin apa sih yang Ibu mau tekankan? Jadi saya ingin meningkatkan fokus belajar siswa, karena kebanyakan anak-anak itu di sekolah lain pun pasti sulit untuk fokus mempelajari sosiologi karena itu tentang teori-teori. Nah, jadi saya akan berusaha untuk memberikan gambaran yang mungkin seminim mungkin anak-anak bisa cepat memahami tentang sosiologi. Jadi kemudian saya juga menyelipkan beberapa ice breaking dan kebanyakan di kelas 10-1 ini saya memberikannya di belakang, karena mengingat di kelas ini mepet dengan akhir pembelajaran, jadi di siang hari. Jadi setelah mereka belajar kemudian mereka akan ngantuk seperti itu. Ada lagi nggak Ibu? Selain itu ini sih saya membuat ingin membentuk sebuah diferensiasi belajar, yang mana sebelum itu saya sudah melirik sedikit Ibu Yulia dan teman-teman yang lain di sini
di sekolah ini. Jadi saya meminimalisir hanya membuat sebuah menghasilkan, saya ingin anak-anak menghasilkan sebuah produk yang mana mungkin hanya sebuah produk video Canva yang berupa PowerPoint yang apa dan materi yang anak-anak lakukan. Oke, ada lagi nggak Bu sebelum nanti saya perkuat lagi? Apa lagi ya? Mungkin dari kuis saya memberikan ingin mengetes ya anak-anak seberapa sih kemampuan mereka. Nah, jadi dari hal ini saya kadang membuat sebuah games, jadi itu sambung kata. Nah, jadi saya membuat sebuah game, saya memberikan kata-kata yang mungkin singkat saja, tapi itu akan membuat anak-anak jadi lebih mudah mengingat mata pelajaran itu. Wah, ini saya sebenarnya mendengar area pengembangannya Ibu Alista rancang ini, saya udah pengen segera masuk ke kelas gitu ya. Jadi kalau saya tangkap pertama ini sebenarnya sudah sangat masuk banget nih kalau materi per-CGP-an ya Bu Alista ya. Padahal Bu Alista ini adalah masih guru yang benar-benar masih muda, masih fresh graduate, tapi sangat-sangat bagus dalam pengembangan profesionalismenya. Yang pertama dalam meningkatkan fokus, jadi akan ada aktivitas ice breaking. Dan ini menariknya adalah kalau biasanya ice breaking di awal kelas gitu ya, ini ada di akhir kelas karena mengingat beririsan dengan jam istirahat makan siang gitu ya. Jadi kalau umpamanya kelas saya biasanya Bu ya, karena pukul 1 sampai pukul 4 ice breaking dulu, habis makan biasanya agak setengah jiwanya di kelas. Jadi kalau sekarang dibalik gitu, jadi sebelum makan siang ataupun sebelum pembelajaran di akhir sesi makan siang itu sudah refresh lagi. Ini masuk juga sebenarnya KSI-nya, bagus sekali. Terus ada diferensiasi, benar ya, sebenarnya kami juga sudah berbicara apa sih diferensiasi ya. Mungkin kembali lagi sangat bagus sekali dalam waktu singkat Bu Alista sudah bisa merancang salah satu diferensiasi, yaitu diferensiasi produk nanti terkait tuntutan, nanti terkait kan kita menggunakan modelnya project ya Bu Alista ya, jadi project based learning di materi gejala sosial ini. Mungkin saya akan lihat besok diferensiasi produknya di mana nih. Dan yang terakhir terkait pemahaman. Jadi siswa karena sosiologi benar-benar teks gitu kan. Jadi ada kuis, jadi untuk menguatkan lagi pemahaman siswa terkait konten materi yang akan Ibu Lista berikan besok. Nah, ini ada pengembangan strateginya nih. Ibu udah bagaimana biar 3 area pengembangan ini bisa masuk goalnya gitu kan Bu? Ya, jadi sudah tentu saya berusaha mempersiapkan dengan matang. Saya mencari beberapa video untuk menstimulus anak-anak, tentu karena jika kita hanya menjelaskan saja mungkin mereka kurang paham, jadi distimulus dengan video. Kemudian video ini pun tidak video yang sembarangan, maksudnya kita juga sudah menonton terlebih dahulu apakah ini nyambung sama materi atau tidak. Kemudian saya juga mempersiapkan PowerPoint. Dan kemudian sudah tentu merancang game, jadi tidak seketika pas pembelajaran langsung keluar gamenya, jadi tidak, itu sudah dirancang juga. Oke. Ada video, ada PowerPoint dan gamesnya juga. Untuk diferensiasi produknya Ibu ada yang hal-hal spesial yang perlu Ibu siapkan biar nanti biar berdiferensiasi? Saya sih biasanya 1 hari sebelum pembelajaran saya meminta anak-anak untuk pastinya membawa handphone, dan ini sih untuk meminimalisir anak-anak yang tidak memiliki laptop ya. Jadi mereka juga sudah tahu cara untuk menggunakan Canva, tapi untuk yang kemungkinan tidak menggunakan alat elektronik, saya akan mempersiapkan kertas A3 dan mungkin buku gambar juga. Oke, jadi sudah kayaknya ada lagi nggak Bu yang perlu dipersiapkan nih? Sudah lengkap ya rasanya ya. Ya ini sih jadi untuk aktivitas ice breaking ya Bu Alista sudah akan mempersiapkan pasti aktivitasnya, ada kuis juga. Ini sudah semuanya sih medianya sampai untuk bagaimana menciptakan diferensiasi produknya besok ya Bu Alista ya. Oke, kalau saya runut lagi dari tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan Bu Alista besok, ini sepertinya sih kita sudah siap tempur Bu ya untuk ke kelas besok. Jadi besok kita di pukul berapa Bu Alista ya? Di pukul 9. Pukul 9 di kelas 11 ya. Jadi sekiranya untuk kegiatan pra-observasi untuk hari ini sudah cukup. Belum ada masukan, sepertinya
ini sudah lumayan apik untuk saya lihat besok. Kita akan bertemu besok lagi. Terima kasih banyak untuk kegiatan praobservasi atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Bu, saya mau belajar dulu. Oh, sekarang ya Bu Alista ya. Mari kita ke kelas sama-sama Bu. Sudah siap ya? Kegiatan sosial. Sosial di 10.1. Di 10.1. Oke. Kita akan mempelajari kembali tentang gejala sosial. Pasti sudah banyak yang tahu tentang gejala dan sosial pun kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ini jangan sampai ada yang lupa ya. Gejala. Apa itu gejala? Siapa namanya? Puja ya. Oke. Apa puja? Tanda-tanda. Apa lagi kira-kira? Selain fenomena. Oke, pintar sekali ya. Kalau gejala sosial berarti tanda-tanda dari sebuah peristiwa yang kayak gimana? Diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya sebuah permasalahan. Jadi benar ya tadi dibilang sebuah tanda-tanda. Jadi kalau gejala sosial ini dibilang sebuah tanda-tanda, pasti bakal ada masalah nih. Misalnya kayak pacar kalian udah mulai berbeda nih perasaannya. Wah, ini tanda-tanda ini gejala ini gejala dia ada apa-apa gitu ya. Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah ngerasain ada gejala? Siap. Pernah. Misalnya nih mama kok ngasih uangnya udah mulai dikit ya. Ini tanda-tanda ya. Iya, betul. Ini tanda-tanda ya. Perasaan saya udah mulai gak enak nih kalau mama kayak gitu. Tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda apa ya kira-kira ya? Contohnya apa deh yang pernah kalian rasakan? Perubahan, mungkin ada orang yang sakit gitu, sakitnya dari psikologi. Nah terus kalau gejala sosial itu kan ada macam-macam gejala sosialnya, masuk psikologis juga. Oke, perubahan psikologisnya gitu. Oke, ada yang kedua ada faktor struktural. Ada yang tahu apa itu struktural? Apa tersusun. Oke, mempengaruhi susunan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ragam gejala sosial. Yang pertama yaitu ekonomi tadi yang dibilang sama Agus ya, yakni mengenai pendapatan. Misalnya kalau pendapatannya udah berkurang, pasti akan terjadi sebuah tanda-tanda ya. Tanda-tanda apa? Cari gejala sosial apa yang timbul, terus contoh gejala sosial apa kira-kira yang contoh penyimpangan apa yang terjadi. Nah, kemudian kalian membantu mereka untuk menyelesaikan, memberikan solusinya. Ya. Setelah itu kalian bentuk menjadi sebelum itu kalian bentuk dulu menjadi beberapa kelompok. Miss akan minta kalian mengerjakan selama 15 menit. Kemudian dipresentasikan ke depan dalam bentuk Canva. Oke, PowerPoint. Oke, jadi tampilin ke depan. Bisa ya? Bisa? Kelompoknya berapa? Oke, sini ada berapa orang? 24. 24. 4. Kalian bagi sendiri? Ya. Bagi sendiri ya. Hitungan kelima sudah satu kelompok. Langsung bersama. Kawasan penataan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 21 kampung kumuh di ibu kota. Di antaranya Kampung Tanah Merah di Jakarta Utara. Legalitas kawasan ini bertahun-tahun tak menerbitkan izin mendirikan bangunan kawasan sebagai jalan tengah untuk ban dan tanah merah. IMB kawasan masih bersifat komunal, artinya berlaku untuk satu tetangga dan bukan perorangan. Saya mendatangi Tanah Merah. Saya bertemu Abu Bakar. Jadi
aja sama apa itu aja sih duanya air bersih kan udah sama pompa sama airnya itu. tapi Solusinya punya kayak dari yang paling ini masalahnya kalau khusus kan terus kan bisa diperpanjang gitu so mereka bakal gimana jadinya gelandangan. Nah, karena air bersih di kawasan mereka itu sangat minim, jadi mereka membutuhkan bantuan berupa saluran air pipa atau selang yang bisa dipakai ke seluruh kawasan pemukiman masyarakat kampung Tanah dari pemerintah. Lalu mereka juga bisa membuat semacam penampung air atau berupa waduk untuk mereka pakai selama musim. Itu solusi dari untuk air bersih. Itu saja tentang penjelasan dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya? Tidak? Oke, kita berikan tepuk tangan. Tentang kemiskinan, ada masalah kependudukan. Contohnya seperti IMB tadi tentang izin pembangunan, dan juga ada krisis air bersih dan ada masalah sanitasi. Dan sebuah menyarankan pembuatan PDAM di kawasan sekitar IMB kawasan, karena kan IMB kawasannya itu cuma berlaku sampai 3 tahun, jadi mungkin itu bisa perlu dipanjangkan lagi jangka waktunya seperti itu. Itu saja dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? silakan solusinya untuk kelompok atau dia bertanya ya terkait tadi tentang solusi tentang air krisisnya yang diberikan oleh Bapak itu menampung air hujan. Nah, untuk solusi itu apakah itu terjamin kebersihan air hujannya itu? Setahu saya itu air hujan itu mengandung zat yang cukup dibilang zat ini. Nah, dari itu ada inovasi dari mungkin dari masyarakat yang di sana itu bisa mencari lagi di sumber-sumber terpercaya. Contohnya saya sudah mencari di Google, di internet, itu ada inovasi sebuah alat yang bisa menggantikan air hujan menjadi layak minum. Contohnya itu namanya spa. Spa itu dibuat oleh anak universitas di Indonesia. Spa itu kepanjangannya apa tadi? Pokoknya ada pengganti air hujan menjadi air layak minum. Itu udah dijamin. Permainan sambung kata. Oke. Pecah menjadi 3 kelompok, 2 barisan. Kita akan main sambung kata. Yuk, dalam hitungan kelima sudah menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. Tangan, silakan sini sama Miss. Yang jelas Sini nggak boleh. yang jelas santai dong. Ada yang lebih.
Baik, karena pada rumah kami kita tutup dengan doa. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Pak Tur selaku pengajar praktik yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk mendampingi kegiatan refleksi ataupun pasca observasi dari aktivitas pembelajaran di kelas dari Bu Alista. Di pagi hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 Lulia Suamarheni beserta pengajar praktik saya Pak Iketus Sumadi Harta beserta rekan saya di SMA Negeri Bali Mandara yaitu Ibu Alista selaku guru sosiologi akan melakukan praktik coaching berbasis aktivitas yaitu pasca observasi dari pembelajaran di kelas yang telah dilaksanakan oleh Bu Alista pada tanggal 10 Mei 2023. Ini Bapak izin untuk melakukan aktivitas coaching berdasarkan hasil observasi di kelas Ibu Alista. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bu Alista. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ini lumayan lama berselang semenjak saya hadir di kelas Bu Alista itu tanggal 10 Mei Bu. Ini hampir 20 hari karena mungkin ada banyak libur dan juga kita ada jeda untuk akhir semesternya. Nah pada hari ini kurang lebih 10-15 menitan kita akan melakukan aktivitas refleksi terkait kegiatan pembelajaran di kelas Bu Alista. Di kelas berapa kemarin Bu ya? 10.1 ya. Jadi materinya adalah saya masih ingat gejala sosial gitu. Baik Bu, jadi ini kita kemarin di pra observasi kan kita sudah ada kegiatan, tapi kita mau ingat-ingat dulu gitu ya. Nah, adapun kegiatan hari ini tujuannya itu adalah Bu Alista nanti mampu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Alista lakukan kemarin itu ya, apa praktik baik ataupun mungkin hal-hal yang Ibu Alista perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Semoga sampai nanti di ujung pembicaraan kita Bu Alista akan mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Nah itu tujuannya Bu, kita masuk dulu nih ke aktivitas. Saya pengen nanya gitu. Jadi Bu Alista kan ada materi tentang gejala sosial. Kalau boleh tahu tujuan pemberian materi gejala sosial itu di rancangan pembelajaran Ibu itu apa? Jadi saya merancang 3 tujuan yang ingin saya dapatkan dari pembelajaran itu. Yang pertama, saya sangat ingin anak-anak mampu memahami apa sih itu gejala sosial. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan apa gejala sosial tadi, tapi mereka mampu memahami juga. Kemudian yang kedua itu saya ingin anak-anak mampu mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi tidak yang hanya mereka mendapat di internet, tapi mereka bisa lebih tanggap dengan lingkungan mereka sendiri di masyarakat. Kemudian yang ketiga, setelah mereka mengidentifikasi masalah gejala-gejala sosial yang mungkin menimbulkan penyimpangan, pada akhirnya mereka mampu untuk memberikan solusi. Jadi mereka mampu memberikan pemecahan masalah. Oke, saya ada 3 poin nih, dari memahami, mengidentifikasi, sampai nanti ada pemberian solusi terhadap gejala sosial. Ini lumayan padat sebenarnya materinya ya. Jadi saya juga sudah membersamai Bu Alista kemarin. Jadi apa ya? Nanti kita akan refleksikan bersama-sama. Nah dari tujuan pembelajaran yang Ibu Alista rancang tersebut gitu ya. Nah kan kemarin Ibu Alista sudah menyampaikan juga. Kita tanya lagi hari ini area-area pengembangan yang Ibu Alista kemarin ingin kembangkan, poinnya apa saja? Boleh diingat-ingat lagi Bu? Area pengembangannya mungkin saya lebih ingin meningkatkan jiwa sosialnya siswa. Jadi saya merancang dengan sebuah games. Jadi games ini saya ingin mereka tidak hanya saat menstimulus mereka bersemangat lagi belajar, tapi saya ingin menumbuhkan jiwa sosial mereka, di mana mereka dalam satu kelompok itu mereka bisa saling berinteraksi dan saling support satu tim itu. Gitu. Jadi itu yang ingin saya munculkan, karena kebanyakan kalau anak-anak belajar
mereka hanya ingin berkompetisi aja siapa yang paling bagus, tapi mereka lupa untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Oke. Kemudian saya juga sempat mencoba sebenarnya mengembangkan media, apalagi saya lihat teman-teman di sini dan Bu Yulia juga sudah mengembangkan banyak sekali media. Saya juga terpacu ingin juga gitu mengembangkan diri. Nah kemudian kemarin saya sempat meminta anak-anak untuk membuat sebuah presentasi menggunakan aplikasi Canva gitu. Jadi itu yang saya coba. Oke, ini kalau saya ini ada jiwa sosial yang pertama. Jiwa sosial itu ditumbuhkan melalui aktivitas games. Ini seperti ice breaking itu ya. Jadi apa namanya? Ini masuk ke apa namanya? Ke emosional siswa juga apa benar atau bagaimana? Iya. Jadi masuk juga ya. Nah, jiwa sosial ini dengan game tidak hanya kompetisi tapi juga menumbuhkan kebersamaan. Oke, ini bagus sekali sebenarnya. Jadi tidak hanya kompetisi gitu ya. Jadi individu lawan kelompok gitu. Jadi yang solid juga. Nah, Canva ini bisa lebih dikerucutkan lagi, maksudnya medianya ini dalam bentuk apa ini, Bu? Jadi media yang saya inginkan mereka membuat sebuah PowerPoint yang mana saya berikan masalah terlebih dahulu. Jadi kemarin sempat saya berikan sebuah video tentang permasalahan sosial. Jadi saya meminta mereka untuk memberikan solusi. Nah, solusi yang mereka berikan itu saya ingin mereka membahasnya menggunakan media presentasi yang dibuat dengan Canva. Kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Oke, ada bentuk yang lainnya, Bu, selain Canva mungkin apa gitu untuk spesialnya? Sebenarnya nggak terlalu spesial karena kemarin hanya saya baru sebatas menggunakan Canva. Kemudian untuk anak-anak yang mungkin apa namanya kayak kurang di Canva, jadi mereka presentasi secara langsung. Oke, yang kedua nanti saya sudah ini ya, ada catat ya, Ibu memfasilitasi apa namanya minat bakat kebutuhan siswa itu dalam presentasinya baik secara online, dibuat secara online ataupun offline gitu saja Bu ya. Oke, wah ini udah lumayan sebenarnya Ibu ingin mengembangkan di skill apa namanya sosial emosional siswanya, ada aktivitas gamesnya, terus ada pembedaan apa namanya produk saya lihat di sini. Nanti mungkin akan saya lebih banyak berikan pendapat saya. Saya ke Bu Alista sendiri dulu untuk apa namanya merefleksikan kegiatannya. Nah ini kan Ibu merancang beberapa kegiatan. Nah setelah Ibu terjun langsung di kelas mengajar pada siswa, nah apakah hal ini Ibu rasakan sudah tercapai semuanya? Untuk saya sendiri sih pasti belum ya, karena saya sendiri belum puas dengan apa yang sudah saya lakukan gitu. Karena masih banyak sekali yang perlu saya pelajari dari teman-teman yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan dari banyaknya siswa, saya berharap mereka bisa memahami semua yang saya ajarkan, tapi pasti ada saja anak-anak yang tidak perhatian gitu, perhatian ke depan. Tapi Ibu untuk mempersiapkan dua rancangan ataupun dari apa namanya sisi emosional dan juga apa namanya aktivitas presentasi ini, Ibu sudah mempersiapkan apa saja alat-alat ataupun apa saja yang Ibu persiapkan? Rencana aksi Ibu sebelum ke kelas itu Ibu apa yang Ibu persiapkan agar bisa tercapai target ini? Mungkin yang pertama saya siapkan itu pasti rancangan yang akan saya buat seperti RPP ya. Kalau sekarang kan namanya modul ya di kurikulum Merdeka. Itu kemudian pastinya video yang akan saya tampilkan ke anak-anak, PowerPoint, kemudian mungkin menggunakan beberapa buku sebagai sumber karena saya takut saya ada salah ini juga kan materi seperti itu. Kemudian baru itu saja sih yang beberapa yang saya siapkan. Ya, Bu Alista merasa masih berapa ya? Ya, ini sudah lumayan sebenarnya. Baik, nah kita masuk lagi refleksi. Ibu Alista merasa katanya tadi kurang gitu kan ya. Sekarang saya pengen mendengar kenapa Ibu merasa kurang dulu gitu umpamanya dari ketercapaian kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung tersebut. Oke, mungkin ini sih yang pertama itu saya kemarin kan memberikan video pembelajaran itu lebih langsung ke kasus, jadi tidak jatuh ke materinya gitu. Karena kebanyakan kan saya lihat juga teman-teman langsung kayak memberi materi di dalam video itu, jadi anak-anak tertarik. Mungkin itu yang ingin saya perbaiki gitu, ingin saya tambahkan dan saya kembangkan.
Kemudian yang saya lihat kemarin dan saya sempat mengetahui membaca dan diberitahu oleh Miss Yulia juga bahwa diferensiasi itu ada yang proses konten kemudian produk. Nah, saya lihat ternyata memang punya saya lebih produk, langsung ke produk gitu, jadi saya tidak ke konten dan proses gitu. Sepertinya itu yang saya harus perbaiki lagi gitu. Kemudian ada lagi mungkin di games, saya sering menggunakan games itu hanya sebagai acuan siswa untuk semangat saja belajar gitu. Tapi mungkin saya nanti akan lebih memperbaiki games saya supaya lebih langsung bersatu sama materi gitu, langsung berintegrasi sama materi gitu. Mungkin yang lagi satu saya akan lebih tanggap aja sih sama siswa. Jadi kalau udah ada yang mulai nyeleweng, saya akan belajar untuk langsung ditegur atau diberikan apa gitu supaya mereka lebih fokus gitu. Oke, ini udah kayak refleksi yang lengkap sekali ya. Jadi nanti saya kayak bakal sedikit aja ngomongnya ya. Jadi katanya materi nanti akan lebih diintegrasikan lagi, baik juga dari video sampai aktivitas gamesnya, sampai juga diferensiasi. Ini keluar diferensiasi akhirnya ya, ada Canva dan yang sedang manual tersebut. Kalau sudah baik bagi Bu Alista, harus direfleksi juga yang baik, pasti ada yang baik, tuh kan? Yang sudah oke nih dari kemarin apa? Apa ya, mungkin dari cara saya memberikan materi itu saya merasa saya sudah cukup sekuat tenaga untuk semaksimal mungkin untuk memberikan materi, karena saya melihat anak-anak lumayan aktif saat saya meminta mereka untuk bertanya atau bahkan saya bertanya kepada mereka mampu untuk menjawab gitu. Tapi mungkin ada refleksi yang lain yang diperlukan. Kalau saya mulai ada stimulus dari anak-anaknya yang sudah baik ada. Saya kurang. Oke, berarti ya sekarang Bu Alista sudah do the best lah untuk anak-anak itu udah ya harus membanggakan diri kan, karena kadang kita harus mengapresiasi diri kita ya. Nah, ini sebenarnya sebelum di penghujung pembicaraan kita, padahal ini baru saya ingin tanyakan terkait rencana tindak lanjut Bu Alista terhadap materi ajar di gejala sosial ini. Saya tadi sudah agak menyasar sedikit sih kayak rencana tindak lanjut Bu Alista terkait pembelajaran kedepannya mau bagaimana lagi, mau Ibu Alista merancang materi yang sama andaikan di pertemuan berikutnya gitu kan. Nah sekarang Bu Alista sudah merefleksi hal baik dan juga mungkin kurang dari pembelajaran yang sudah terjadi di kelas 10.1 ini. Nah kedepannya kalau umpamanya Bu Alista ingin merefleksi, ingin meningkatkan lagi pembelajaran ini pada pertemuan berikutnya, yang mau ditingkatkan di poin yang mana? Di bagian menggunakan media sih saya ingin sekali untuk meningkatkan, karena mengingat generasi sekarang cukup melek sama media. Saya takut aja nanti ternyata mereka lebih aktif di media gitu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Mungkin lebih banyak mempelajari media-media pembelajaran yang lebih bagus lagi. Terus nanti kalau untuk media ini kira-kira dalam Bu Alista mempersiapkan, ada nggak pihak-pihak yang Bu Alista ajak berkolaborasi gitu nanti untuk sebagai supervisor atau siapa gitu umpamanya? Mungkin kalau di sini saya lebih meminta bimbingan dari teman-teman MBMP ITS. Jadi teman-teman geografi, ekonomi dan sejarah gitu. Jadi saya mungkin akan lebih meminta bimbingan dari mereka, dan tidak menutup kemungkinan juga dari teman-teman, mungkin Ibu Yulia juga saya akan minta membimbing saya gitu. Masih siap-siap ya. Oke, jadi media itu ya nanti pasti akan lebih ditingkatkan lagi untuk di pertemuan berikutnya gitu ya. Ini terakhir menutup, ini agak terlewat saya satu umpamanya ada rentangan skor nih dari 0 sampai 10 gitu terhadap penilaian Ibu terhadap hasil aktivitas pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin. 0 sampai 10 Ibu merasa ketercapaian pembelajaran terkait materi gejala sosial ini ada di poin berapa? Saya harus yakin. Harus yakin, ya betul sekali. Saya pikir 9. Karena saya merasa saya sudah cukup maksimal. Betul, harus
berarti harus benar-benar ya 9 Bu ya. Oke, baik saya catat Bu ya. Baik, jadi terima kasih Bu Alista. Ini benar-benar saya sudah mendengar banyak dari versi Bu Alista. Mungkin sekarang sesinya saya yang akan masuk gitu ya. Jadi saya juga sudah mengamati pembelajaran selama 90 menit kemarin di kelas Bu Alista dari kegiatan praobservasi kita di H-1 sebelum ke kelas, dan saat di kelas juga itu dari pukul 9 sampai pukul 10.30 memang saya membersamai kegiatan yang terjadi di kelas 10.1 ini. Nah, saya melihat Ibu Alista kan mengembangkan dua sebenarnya. Kalau kita, mungkin saya tahu Bu Alista masih minim terkait dengannya penamaan istilah. Mungkin tadi saya ingin membedakan media produk yang dihasilkan anak-anak ya, diferensiasi gitu kan. Bu Alista ingin mengembangkan strategi diferensiasi di kelas Bu Alista. Walaupun ini benar-benar baru sekali Bu Alista mengetahui terkait diferensiasi dan juga terkait manajemen sosial emosional seorang peserta didik gitu ya. Ada dua. Nah, benar sekali ya. Pertama mungkin saya ngomong terkait bagaimana managing sosial emosional siswa. Nah, saya tahu Bu Alista ngomong kemarin jam saya itu jamnya mau makan siang, KC gitu kan. Siang-siang saya malah kebalik. Kalau saya biasanya guru-guru lain ngasih games ataupun ice breaking di awal kelas, kalau saya mungkin selesai kelas karena jam-jam menuju jam 11 itu anak-anak sudah mulai lelah. Nah, dengan aktivitas game yang Bu Alista berikan kemarin, ini benar-benar saya mengatakan tidak subjektif ya, objektif berdasarkan pengamatan saya, dan juga sudah ada video yang terekam juga dari game kata berantai ya, bisa saya katakan ya. Ini Bu Alista bagi ke dalam 3 kelompok menyampaikan kata berantai, walaupun Bu Alista merasa ini belum terintegrasi sepenuhnya terhadap materi gejala sosial, tapi yang saya lihat dan saya dengar kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak itu sudah masuk sebenarnya materi gejala sosial. Hanya saja mungkin tipenya masih tipe dengarkan, sampaikan, belum lebih mendalam lagi. Tapi tidak masalah, kita kan mencari fokusnya anak-anak. Mungkin tidak konten materi yang Bu Alista utamakan, tapi di sini mencari Bu Alista tadi kebersamaan, kompetisi yang sehat dari anak-anak tersebut di akhir-akhir sesi pembelajaran Bu Alista. Ini sudah terlihat sekali bahwa emosional siswa itu yang awalnya duduk di kelompok mengerjakan kasus dari video yang Bu Alista kerjakan, dan sebelum mereka saya lupa setelah presentasi apa sebelum presentasi ya Dinsya ya. Setelah presentasi kan sudah lelah presentasi anak-anak, ada tanya jawab juga yang lumayan alot kemarin, ada games. Ini benar-benar refresh sekali, hidup banget aktivitas kelas tersebut. Yang di pojokan yang cowok-cowok rata-rata sudah mulai merunduk gara-gara ada game, mereka excited sekali. Itu kecil tapi sangat bermakna, dan saya yakin ketika menuju kelas berikutnya pun mereka masih euforia gamesnya itu masih terasa gitu kan. Jadi saya melihat ini sudah masuk sekali ke manajemen sosial emosional. Dan yang kedua, diferensiasi. Ini saya kemarin mungkin sangat singkat memperkenalkan terkait diferensiasi, karena mungkin Bu Alista bingung, saya mau mengembangkan apa gitu kan ya. Jadi saya sedikit memperkenalkan tentang cara pembedaan treatment berdasarkan kebutuhan dan minat siswa tersebut. Ada kata diferensiasi yang mungkin bisa diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Ada konten, ada proses, sampai dengan produknya. Dan kemarin ketika saya sedikit edukasi Bu Alista gitu kan, kira-kira dengan waktu singkat saya bisa memasukkan yang mana ya Sensei ya gitu kan. Oke, kira-kira Bu Alista mau apa aktivitasnya? Ini saya juga nggak ada taking langsung kemarin kan. Oh ya, kayaknya saya presentasi. Nah, itu yang Bu Alista bisa rancang. Bu Alista kan anak-anak pengen presentasi menggunakan Canva. Kadang-kadang dalam waktu singkat bisa nggak Canva itu selesai di beberapa anak. Terlihat sekali ketika anak-anak mengerjakan presentasi mereka dengan menggunakan Canva yang yang agak lumayan lambat, mereka lebih nyaman menggunakan tulisan. Itu sudah sangat jelas diferensiasi produk itu muncul di kelasnya Bu Alista. Dan ini juga walaupun Bu Alista baru awal mengetahui terkait diferensiasi, ini sudah sangat bagus sekali bagi saya. Jadi jangan takut, nanti ke depannya Bu Alista nanti meningkatkan lagi level untuk diferensiasi yang lainnya, yaitu ada konten, ada produk gitu ya. Nah, untuk konten nanti Bu Alista bisa tambahkan lagi. Tadi kan baru menyampaikan, saya baru menyiapkan PowerPoint saja nih
Alista mungkin tambahkan lagi, oh ternyata anak kelas 10 ataupun mungkin di anak kelas 1 lebih suka jalan-jalan dan mencari informasi. Mungkin Bu Alista bisa siapkan konten yang membuat mereka keluar dari kelasnya, mungkin mencari jawaban ke orang-orang yang bisa ditanyai, atau mungkin ke perpustakaan mencari sumber-sumber informasi terkait materi yang Bu Alista berikan. Atau bisa juga mungkin ada yang ingin mendengarkan audio kayak gitu, mungkin menggunakan headset juga ada. Jadi nanti Bu Alista bisa memikirkan kembali bagaimana memunculkan di diferensiasi konten ini dalam pemberian materi gejala sosial. Nah, biasanya akan langsung diiringi dengan perbedaan dari proses yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ada yang mendengarkan, ada yang menonton, atau malah ada yang langsung beraktivitas dalam mencari informasi. Jadi jangan takut kalau diferensiasi yang Bu Alista sajikan baru memuat satu diferensiasi. Jadi tidak masalah, tidak wajib harus muncul ke tiga-tiganya. Tapi jika ada idealisme ingin memunculkan ketiganya, alangkah lebih baiknya lagi. Nanti di pertemuan berikutnya, Bu ya. Nah, sedikit lagi di bagian mungkin di sini tidak menjadi strategi pengembangan Bu Alista. Tapi saya melihat apa yang dinamakan dengan active learning itu sudah sangat muncul di kelasnya Bu Alista. Jadi terlihat yaitu siswa itu sudah menjadi pusat dari aktivitas di kelas, dari mulai aktivitas diskusi, mengajukan pendapat, presentasi, dan juga games-games edukatif yang Bu Alista berikan. Jadi ini image ya, stereotype biasanya pembelajaran sosiologi, sejarah, PPKN itu pasti tipenya mencatat. Jadi saya tidak melihat yang namanya istilah CBSA di kelasnya Bu Alista, yaitu catat banyak sampai habis. Tapi di sini banyak dengarkan pertanyaan, respon. Jadi gitu kan. Ada pengajuan pendapat dari teman, yang lainnya juga merespon. Jadi sangat-sangat aktif kelas yang Bu Alista sajikan. Jadi akhir sesi Bu Alista memberikan nilai 9 terhadap umpamanya hasil performa Bu Alista dan juga anak-anak di kelas. Kalau saya 9,5 Bu, gitu ya, saya tambahkan lagi. Nanti 0,5-nya kita sempurnakan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kiranya sedemikian refleksi ataupun fakta-fakta yang terangkum dari pengamatan saya selama pembelajaran Bu Alista di kelas 10-1. Kiranya Bu Alista sudah sangat bagus sekali dalam merefleksikan kegiatan pembelajarannya. Sudah ada rencana tindak lanjut juga. Nanti kita akan tuangkan ke dalam form juga. Nanti setelah aktivitas ini kita akan berlanjut lagi. Kiranya demikian. Ibu Alista ada pertanyaan lagi atau hal yang disampaikan? Saya mau menyampaikan terima kasih saja kepada Sensei karena akhirnya saya memiliki orang yang bisa memberi nilai kepada saya. Jadi saya bisa berpikir untuk ternyata ini yang perlu diperbaiki gitu. Kalau Sensei nggak seperti itu mungkin saya masih tutup aja nih, lanjut aja tanpa tahu salah atau benar. Jadi sudah sangat bagus bagi Ibu Alista, ini guru muda yang memang semangat pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Jadi kita sama-sama demi memberikan pembelajaran yang bermanfaat pada siswa. Ada lagi, terima kasih banyak ya Bu Alista. Jadi Pak, mungkin sesi kami terkait aktivitas coaching, terkait kegiatan refleksi dari observasi kelas Bu Alista di kelas sosiologi sudah selesai. Terima kasih banyak sudah mau bersama kami. Jadi aktivitas supervisi dari pasca observasi diakhiri.